Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nindika, BP 191107-2033, kelas 2A TCD 4. Mengenai laporan elektronika komunikasi, simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau FM yang menggunakan software LabVIEW. Tujuan percobaan dari menggunakan software LabVIEW yaitu ada 4. Yang pertama, mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima FM. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja, proses teknik modulasi, dan demodulasinya pada FM. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise maupun tidak terkena noise. Yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN. Oke, baiklah. Di sini saya akan jelaskan apa sih itu FM. Nah, FM atau frequency modulation itu adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier. Jadi, di dalam FM itu bentuk sinyal pembawa carrier itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian, frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitudo sinyal P-modulasi yang menuju 0. Nah, berapa sih rentang frekuensi FM dan juga berapa sih panjang gelombang FM ini? Nah, FM ini memiliki rentang frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frequency. Nah, sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo, sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. FM memiliki keuntungan dibandingkan AM, yaitu lebih tahan terhadap gangguan, sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi yang potensi gangguannya jauh lebih kecil yang mengakibatkan kualitasnya lebih baik dan dayanya yang dibutuhkan pun lebih kecil. Jadi, apa sih demodulasi itu? Dan apa sih itu modulasi? Oke, demodulasi itu merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi bentuk semula. Nah, apa sih modulasi? Nah, modulasi itu adalah proses reversibel. Adanya ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Pada modulasi frekuensi sinyal pembawa itu diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dan frekuensi sinyal pemodulasinya juga sama. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula lah frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Nah, deviasi frekuensi maksimum ini didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Oke, saya akan jelaskan mengenai kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Oke, noise itu adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak, yang terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Apabila sinyal informasi yang terkirim terkena noise,
maka akan mengakibatkan sinyal berubah dari bentuk aslinya. Baiklah, kita akan menjelaskan mengenai software yang akan kita pakai nanti, yaitu adalah LabVIEW. Apa sih LabVIEW itu? Nah, LabVIEW itu adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan, seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan lain-lain. Aplikasi tersebut masih menggunakan text-based sebagai bahasa pemrogramannya, sedangkan LabVIEW ini berbasis on graphical-based programming yang mana programnya berbentuk blok-blok diagram, sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa pemrogramannya berbasis graphical programming. LabVIEW merupakan aplikasi pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda. Misalnya saja dengan Visual Basic. Pada Visual Basic, programmingnya berdasarkan script atau tulisan yang kita diketikkan, sedangkan LabVIEW ini programnya dengan menghubungkan gambar-gambar atau blok diagram. LabVIEW lebih fokus pada measurement dan testing. Baiklah, ini adalah tampilan utama LabVIEW-nya. Nah, pada LabVIEW ada komponen utama tempat program-program yang akan kita desain. Di dalam LabVIEW itu ada 3 buah komponen utama, yaitu front panel. Nah, bentuk front panelnya itu adalah ini. Front panel adalah salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu dan terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilan jendela front panel ini, kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Maksudnya, dari front panel ini, tempat mendesain user interface-nya itu penghubung interface antara pengguna user dengan program aplikasi. Di dalam front panel ini terdapat kontrol input dan indikator output-nya sebagai masukan atau keluaran instrumen. Nah, inilah tampilan kontrol palette-nya. Yang kedua ada block diagram. Block diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang dikerjakan oleh user. Di dalam jendela blok diagram ini terdapat short kode simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau melakukan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Blok diagram bagian di mana user menghubungkan komponen sehingga program dapat berjalan. Pada bagian ini, user juga dapat melihat aliran program berjalan atau tidaknya. Nah, ini adalah tampilan blok diagram. Nah, ini adalah bentuk function palette-nya. Yang ketiga, ada yang namanya tipe data. Dalam pembuat sebuah program aplikasi virtual instrument harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang langkah percobaan. Yang pertama, install software dari LabVIEW di laptop. Saya sudah ada aplikasinya di laptop. Nah, yang kedua, cari folder simulator FM di laptop Anda. Klik FM simulator. Oke, kita akan mencobanya. Nah, yang ketiga, untuk menjalankan simulator FM, klik simbol itu. Oke, klik simbol ini. Oke, dan akan muncul seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Tapi kita lihat dulu soalnya. Yang pertama, berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitude 1 fp dan berikan sinyal pembawa carrier 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerimanya dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasinya. Oke. Kita akan buka. Nah, ini adalah bentuk tampak dari aplikasi LabVIEW. Nah, di sini nih ada untuk rekam suara kita, memutarnya, dan bisa menyimpannya. Nah, ini bisa digunakan untuk kita merekam suara kalau misalnya menjelaskan, presentasikan, atau seperti itu.
Nah, kita langsung aja, kita akan cek di sini tanda yang ini. Nah, inilah bentuk tampaknya jika ada ditekan tanda yang tadi. Ini sinyal informasi, sinyal carrier, sinyal pembawa. Ini sinyal input, ini sinyal. Nah, ini keluaran sinyalnya. Nah, ini yang terkena noise. Oke, ini frekuensinya yang akan kita ubah. Nah, nih di sini nih ada masukan frekuensinya, amplitudonya. Terus ini yang carrier pembawa, deviasi, AWGN. Oke, ini indeksnya. Oke, baiklah. Soal yang pertama kita akan menggunakan frekuensinya 1 kHz. Oke, 1 kHz. Oke, berarti ini udah ya. 1 kHz berarti bentukannya sinyal informasinya seperti ini, sinyal carriernya seperti ini, dan oke, kita coba semuanya. 1 kHz frekuensinya, amplitudonya adalah 1 VPP. Kalau 1 VPP ini adalah 1 VPP, ini adalah 1 volt. Kalau 1 VPP berarti setengahnya, berarti kita masukkan hasilnya 0,5. Oke. Ini 0,5. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu ada di sini. Kita lihat perbedaannya adalah sini adalah 0,5, di sini adalah 0,5. Berarti hasilnya adalah 1 VPP. Terus sinyal pembawanya adalah 10 kHz. Sinyal pembawa 10 kHz berarti 10.000. Oke, deviasinya adalah 5 kHz. 5 kHz berarti oke dah. Berarti bentuk dari sinyal informasinya seperti ini, sinyal carriernya seperti ini, dan keluaran sinyal FM-nya seperti ini, keluaran FM terkena noise seperti ini. Nah, di sini ini ada sinyal output. Nah, sinyal output itu adalah keluaran sinyal FM terkena noise juga. Terus ini ada domainnya. Nah, ini bentuk domainnya, ini bentuk domainnya. Ini demodulasinya. Kalau kita hidupin noise-nya, dia akan bergerak seperti ini. Nah, nanti itu kita akan mencobanya. Nah, ini adalah power spektrumnya akan berwarna seperti ini. Oke. Kita akan coba yang langkah kelima, yaitu naikkan tegangan informasi 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Amati sinyal keluarannya, penerimanya, dan spektrum frekuensinya dari perubahan kenaikan tegangan input. Oke, kita akan coba langkah kelima, yaitu kita coba masukin amplitudonya, yaitu 5 VPP. Berarti dengan frekuensi sinyal itu sama dengan langkah yang keempat tadi, oke? Langkah yang semula berarti 5 VPP berarti setengahnya 5. Nah, di sini bentukan dari sinyal informasinya masih seperti ini, tapi perbedaannya di amplitudonya. Nah, sinyal carriernya seperti ini juga. Nah, lalu, di sini perbedaannya sinyal outputnya lebih menjarang. Semakin lama semakin membesar. Domain frekuensinya seperti ini. Ini modulasinya seperti ini. Berbeda dengan yang tadi. Terus power spektrumnya udah nambah ya. Nah, oke, yang selanjutnya 10 VPP. Nah, sinyal informasinya kita lihat di amplitudonya sama-sama sini 5, sini 5. Sinyal carriernya di sini 1, sini 1. Terus
kita akan lihat dari sinyal outputnya. Nah, sinyal outputnya udah agak bertambah nilainya dikit, berarti dia tambah lagi gelombangnya. Terus ini dengan frekuensinya, ini demodulasinya, naik turun naik. Terus dan ini power spektrumnya tambah banyak dianya. Terus kita coba dengan 15 VPP. Yuk, ini. Nah, ini bentuk sinyal informasinya, amplitudonya 7,5 nih ya. Terus sinyal karirnya. Nah, ini sinyal outputnya. Semakin tinggi berarti semakin rapat deh ujungnya. Ini domain frekuensinya, dan ini demodulasinya. Nah, dan ini power spektrumnya. Modulasinya, bandwidthnya, Fin-nya, Fu max. Kita coba selanjutnya, yaitu 25 VPP, berarti berapa ya? 12,5. Nah, ini 12,5 nih sinyal karirnya, ya kan? Ini berarti sinyal outputnya tuh semakin besar nilai amplitudo yang dimasukkannya, maka gelombangnya semakin rapat. Dan domain frekuensinya semakin banyak. Demodulasinya juga semakin membesar gelombangnya. Reseptornya juga semakin banyak. Oke. Langkah ke-6. Data sesuai dengan langkah 4. Rubah deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Apa yang terjadi dan berikan analisa Anda serta buktikan indeks modulasinya. Oke. Berarti kita akan mengubah semuanya ke langkah keempat, kecuali deviasi. Berarti amplitudonya 0,5. Lalu frekuensinya tetap 1. Nah, di sini yang kita ubah, oh ya, sini frekuensi karirnya adalah 10 kHz. Oke. Nah, deviasinya yaitu pertama dibilangnya 10 kHz. Oke. Sinyal informasinya masih sama, amplitudonya, sinyal karirnya juga sama. Nah, kita perhatikan yang sini. Sinyal outputnya, oke, ini sinyal outputnya makin jarang, mungkin kecil, dari kecil dia akan menjarang. Nah, ini domain frekuensinya, ini demodulasinya, nah di sini agak datar ya. Terus, power spektrumnya seperti ini. Oke, kita ubah selanjutnya, itu menjadi 15 kHz. Sinyal outputnya, nah, sinyal outputnya agak jarang lagi. Nah, ini domain frekuensi, ini demodulasinya. Oke, sudah agak ada perubahan. Nah, ini power spektrumnya. Yang habis itu 25 kHz. Sinyal outputnya, nah sinyal outputnya kan semakin besar berarti gelombangnya itu semakin jauh. Domain frekuensinya seperti ini, demodulasi seperti ini. Ada lagi perubahannya, bentukannya, power spektrumnya juga semakin lama semakin kecil bentukannya. Habis itu kita coba 50 kHz. Oke. Nah, oke, 50 kHz berarti udah lebih besar lagi angkanya. Berarti sini rapat, sini jarang. Oke. Ini domain frekuensinya seperti ini. Demodulasinya seperti ini. Nah, perubahan lagi kan. Nah, power spektrumnya seperti ini. Terus, di situ coba
tambah lagi 75 kHz. Yang outputnya, nah ya kan semakin rapat dia, berarti kalau misalnya deviasinya semakin tinggi, semakin besar, maka gelombangnya, kerapatannya itu semakin rapat. Dan frekuensinya juga seperti modulasinya ada seperti berbentuk gelombangnya. Nah, ini bentuk power spektrumnya. Kita coba langkah ke-7. Sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6, hidupkan noise AWGN on. Berikan noise AWGN-nya tuh 1M, 50M, 75M, 100M, 200M, 500M, dan amati sesuai dengan langkah 4, 5, 6. Oke, kita akan mencobanya. Berarti, baiklah, kita akan mengubahnya lagi. Yang deviasi kita coba yang ini langkah yang keempat tadi ya. Kita ulang lagi dari langkah keempat, tinggal dihidupkan AWGN-nya. Berarti 1 kHz, itu dari 1 PPP, sinyal pembawa 10 kHz, PV-nya 5 kHz. Oke, kita hidupkan noise AWGN-nya 1M. Nah, sinyal informasinya, nah amplitudonya 0,5, 0,5, ini sinyal kariernya, yaitu 1 min 1. Keluarannya sinyal FM seperti ini, terkena noise-nya seperti ini, domain frekuensi seperti ini. Nah, demodulasinya akan bergerak seperti ini. Sudah dihidupkan, dia akan bergerak seperti ini, demodulasi sinyalnya, dan power spektrumnya seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Selanjutnya 50M. Nah, sinyal informasinya masih sama kayak yang tadi, berarti kita fokuskan aja ke keluarannya. Nah, keluaran sinyal FM, nah yang terkena noise ini akan bergerak dia. Kita lihat di domain frekuensinya, ada bergerak dikit di sini. Demodulasinya akan bergerak seperti ini, semakin cepat dianya. Power spektrumnya semakin bentuk seperti ini. Habis itu kita coba ke 75M. Kita lihat sinyal outputnya. Nah, sinyal output pada noise AWGN 75 dia seperti ini, semakin cepat bergeraknya. Domain frekuensinya juga, nah ini juga semakin cepat kan. Terus demodulasinya kita lihat. Nah, semakin cepat power spektrumnya juga. Kita ubah lagi menjadi 100M. Kita lihat pada 100M. Nah, kan keluaran sinyal FM yang terkena noise itu semakin cepat. Lalu dengan frekuensinya seperti ini. Nah, itu ya. Di bawah-bawah. Nah, ini dia demodulasinya. Ini power spektrumnya. Kita ubah lagi menjadi 200M. Ini sinyal keluaran sinyal yang terkena noise. Nah, ini dia dengan frekuensinya, ini demodulasinya, dan ini power spektrumnya. Kita ubah lagi, semakin besar kita ubah jadi 500. Lihat apa yang terjadi. Nah, keluaran sinyal FM yang terkena noise-nya, wow. Dengan frekuensinya, aduh, makin besar. Power spektrumnya seperti ini. Kita coba yang pertama, yaitu 5 PPP berarti 2,5. Lalu kita lihat frekuensi kariernya, kita masukin 10 kHz. Lalu deviasinya kita masukin dengan 10 kHz juga. Terus noise-nya kita masukin 1M.
Nah, akan seperti ini keluarannya. Domainnya juga seperti ini. Demodulasinya bergerak seperti ini. Power spektrumnya seperti ini. Nah, kita coba lagi ubah AWGN-nya menjadi 50 M, maka akan keluar seperti ini. Nah, AWGN-nya, keluaran pada yang terkena noise akan bergerak seperti itu. Domainnya akan bergerak juga yang terkena noise. Terus demodulasinya bergerak seperti ini. Power spektrumnya seperti ini. Lalu kita ubah menjadi 75 M AWGN-nya. Kita lihat di sinyal outputnya bergerak lagi yang terkena noise. Domain frekuensinya yang terkena noise juga bergerak. Demodulasinya seperti ini. Power spektrumnya seperti ini. Kita ubah lagi menjadi 100 M. Lalu bergerak seperti ini keluaran sinyalnya. Domainnya juga bergerak yang terkena noise. Demodulasinya seperti ini bergeraknya. Power spektrumnya seperti ini. Kita ubah lagi menjadi 200 M yang noise-nya. Berarti kita lihat di sinyal keluarannya yang terkena noise bergerak seperti ini. Domainnya juga yang terkena noise juga bergerak seperti ini. Demodulasinya seperti ini. Power spektrumnya seperti ini. Kita ubah semakin besar ya noise-nya itu 500 M. Sinyal outputnya akan bergerak seperti ini. Domainnya seperti ini. Demodulasinya seperti ini. Power spektrumnya seperti ini. Nah, kita coba masukin ke yang 100 M. Berarti kita seperti 100. Kita coba masukin yang 15 VPP berarti 7,5 volt. Lalu frekuensi karyanya tetap 10 kHz. Kita masukin coba deviasinya itu adalah oke, kita coba 50 kHz. Sorry, kebanyakan. Terus kita coba masukin yang noise-nya 500. Apa yang terjadi? Oke. Keluaran sinyal outputnya itu yang terkena noise akan bergerak seperti ini. Domainnya seperti ini. Demodulasinya seperti ini. Dan power spektranya seperti ini. Lalu, apa kesimpulannya? Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau amplitudenya besar, frekuensi deviasinya juga besar, noise-nya juga besar, maka kerapatan gelombang pada keluaran sinyal outputnya akan semakin rapat dan yang terkena noise-nya semakin cepat gelombangnya akan bergerak semakin cepat. Nah, domain frekuensinya juga, demodulasinya juga, power spektrumnya seperti itu juga. Nah, kalau misalnya kecil kayak mana? Oke, kita coba lagi ulang lagi. Kita coba yang amplitudo yang paling kecil yaitu 5 VPP, berarti kita masukin coba 2,5 volt. Lalu deviasinya kita masukin 10 kHz. Nah, kita masukin coba terkena noise-nya adalah 1 M. Apa yang terjadi pada sinyal output? Nah, yang sinyal output yang terkena noise ini dia akan bergerak sangat-sangat lambat. Nah, di domain frekuensinya juga hampir tidak kelihatannya dia bergerak karena noise-nya itu adalah 1 M. Nah, kita lihat di demodulasi. Nah, demodulasinya seperti ini, bergeraknya sangat-sangat lambat. Nah, power spektrumnya dan sedikit segini aja. Oke. Sekian presentasi mengenai laporan saya tentang simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation FM yang menggunakan software LabVIEW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.